Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sahabatina wa bi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam wal awwalin wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal akhirin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulahu fi kitabil karim wa nahnu ala syakirina minasyahidin. Alhamdulillah, terpuji pada raka dan bersyukur kembali dan rigangkan dari sisi arajan nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabah atas nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala di tujuan sampajang isata nasibawi barajama, dan insya Allah akan kita lanjutkan salat sunnah tarwih secara berjamaah pula insya Allah. Salawat serta salam tak terlupakan kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai manusia terhebat, manusia yang sangat luar biasa, yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala untuk jadi sebagai panutan dan diakacir. Karena Rasulullah di atas segala sifat yang dimiliki, yang paling utama tiada lain karena akhlak Rasulullah yang sangat mulia di sisi Allah. Maka termasuk kita manusia ya kumela kina labiri from Allah subhanahu wa ta'ala, maka tanamkan dalam diri dan pribadi kita melalui Ramadan. Kita ditempah kurang lebih insya Allah 1 bulan serikuang menanamkan kepribadian akhlakul karimah yang baik, yang senantiasa yang disenangi dan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi rasa waktu kita sekarang sudah berada di malam ke-23 Ramadan. Mungkin ada di antara kita manawa-nawa ilalanna kita, bahkan pikiran kita maka dibayai lautonan di nasalai ular ramalang di tahun ini. Lantas ada yang mengatakan angkamu atau pemang ramalang. Biasa ada kita dengarkan seperti itu. Perlu kami pertegas Bapak Ibu hadirin, betul ada Ramadan tahun yang akan datang. Insya Allah Ramadan yang akan datang ketika Allah masih memberikan kesempatan dunia ini ada Ramadan. Tapi yang tidak ada jaminan kita apang kamu fikir nalik kesempatan pun Allah Ta'ala ya regan adi. Itu pertanyaan kemudian. Lantas apa yang harus kita lakukan di bulan ini? Saya kasih perumpamaan di bulan Ramadan adalah ibarat seorang pegawai kita diklat selama 1 bulan agar senantiasa 11 bulan yang akan datang akan menanamkan sikap-sikap yang terbaik karena kita belajar dari Ramadan tersebut. Di penghujung Ramadan kita diberikan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak semua orang diberikan. Hanya orang-orang yang memiliki iman dan ketakwaan kepada Allah yang diperjumpakan, yang diberikan nikmat disebut dengan Lailatul Qadar. Sering kita baca ayatnya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Suatu kemuliaan yang ada di bulan tersebut.
bagaimana kemuliaan itu? Lantas nasambung itu Allah Subhanahu wa taala, inna ansalnahu fi lailatul alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ada kemuliaan yang kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita ingin kalkulasi secara matematika, kalkulasi 1000 bulan itu sebanyak 80 tahun. Dan ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ala mupa lada kina rekodule rate sampai 80 tahun usia kita. Karena ketika kita ingin melihat umur Rasulullah antara 60 dan 70 tahun, dan ada kemuliaan di bulan Ramadan kapasitasnya sampai dengan 80 tahun, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Maka angka berlomba-lomba agar senantiasa kita diberikan kemuliaan itu. Maka di penghujung Ramadan Rasulullah mengajarkan kepada kita, maka di 10 terakhir Ramadan perbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya illauki pamegai illau ta'rif Allah taala. Agar semaku tanya ya Rasul, kenapa kita senantiasa minta? Asa maka di Allah taala, ud'uni astajib lakum illauki nariki Allah taala. Ketika kita tidak minta, bagaimana caranya? Maka jangan pernah bosan minta, Bapak Ibu hadirin. Ustaz, ya minta minillau, tapi dia tidak boleh. Ketika minta kepada Allah ada dua yang ingin dilihat oleh Allah. Nomor satu, dia konalengi Allah taala secara cepat, maka Allah ingin melihat kita bagaimana tingkat kesyukuran kita atas nikmat yang diberikan. Ya kolamba nalengi Allah taala, lo tahu sini te sabara ta Allah taala, apakah ini sabara moi kana rekode pada papolengan yang akan akatai. Maka dua kuncinya. Syukuruki ko magati, sabaraki ko lambai. Maka antara bersyukur dan bersabar satu kesatuan yang memang tidak bisa kita pisahkan, Bapak Ibu hadirin. Itulah hikmah dalam kehidupan. Di bulan ini selain kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua perbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena itulah salah satu keberkahan yang diberikan oleh Allah di bulan ini sesuai dengan peruntukannya. Ayat yang pertama turun kita ketahui Iqra, maka Allah memerintahkan kita maka bacalah Al-Quran. Sekarang sudah gampang, Bapak Ibu hadirin. Dulu belum ada HP, terkadang biasa kita tenteng-tenteng bawa Al-Quran. Sekarang sudah ada di aplikasi. Maka itu pandai kata maku tutongan itu tasir di rupa tau. Ketika di dalam satu hari Pak kita tidak pernah buka aplikasi Al-Quran. Bu, saya tanya ibu-ibu dulu ini, sibuk kamu aplikasi Al-Quran tak Bu? Bu, berapa kali? Kada deh. Kalau aplikasi Shopee keseringan, kenapa? Menjelang hari raya Idul Fitri berlomba-lomba beli pakaian baru. Betul apa tidak Bu? Iya. Padahal di bulan ini Allah kasih bonus besar-besaran. Bukan hanya mau kasih diskon besar-besaran Bu, Allah menjanjikan bonus yang luar biasa. Ibarat pegawai sertifikasi berlipat-lipat, Bapak Ibu hadirin. Sedangkan atasan memberikan sertifikasi makomoi Pak, bagaimana kita bekerja maksimal. Betul apa tidak Bu? Ketika bos mengatakan nanti sebelum Idul Fitri dalam mana kita THR, maka kita pasti akan bekerja keras karena menginginkan THR. Betul apa tidak Bu? Tapi Allah jelaskan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala kita. Kenapa kita tidak maksimalkan? Sedangkan Pak toko-toko diskon 20% diserbu. Betul. Mal-mal kita diskon 10%, banyak yang beli. Kenapa Allah memberikan bonus berlipat-lipat ganda? Kenapa kita tidak hadir untuk menghabiskan, mengambil bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini kuncinya. Di malam Lailatul Qadar perbanyak ibadah kepada Allah. Ya mungkin Bapak Ibu hadirin setelah pulang sholat tarawih, ketika kita di rumah pergunakan 10 terakhir Ramadan, kita berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat Pak. Tempat yang paling curhat, yang paling baik adalah waktu kiasana sejarahnya iolona Allah taala curhat. Puang, berikanlah hidayah di bulan ini ya Allah. Berikanlah bimbingan-Mu ya Allah. Setiap kami di bulan Ramadan, Engkau bimbing kami senantiasa selalu dekat dengan-Mu ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikan hati hamba-Mu ya Allah. Maka curhat Bu, kepungalan kalian bercurhat tidak pernah bocor. Tapi kalau curhat di sosmed, hati-hati Pak. Hari-hari sekarang ini saya selalu di ilmu komunikasi itu
Ada pernah, sekarang orang itu gampang ditebak isi hatinya dan isi kepalanya, Pak. Magai sininna na fikirye, sininna na nanaway ang kamana ko Facebook. Apapun persoalan semua dituangkan dalam sosial media. Anu deh nawad dini sih. Nama matu pura mabu cindolok na foto toh. Cindolok na mina foto dia tu nang kena patik kay bali bola na. Ama ko pura matu tunu bali na foto sah. Namo iko na mana dia tu nang kena teka. Karena sekarang sistem pencitraan. Hati-hati di era modern hari ini Bapak Ibu hadirin. Sekarang orang melakukan berbagai macam cara demi untuk terkenal, demi untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah walaupun pelaksanaannya tidak baik, demi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Coba diminta, Pak. Ya kan atau aku kemak domo-domo membawa ke sosial media runtuh doi. Iya. Suami istri dengan ada channel laki itu dinana bawa ku titoy. Lolongangi subscribe lolongangi. Doi. Itukah yang akan kita tanamkan dalam generasi? Mungkin tentunya tidak, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Maka melalui kesempatan ini kita pernah bertanya, kenapa Lailatul Qadar kemuliaan ini disembunyikan Allah? Hanya memberikan sedikit kode kepada kita. Di 10 terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil, terkadang disitulah turun kemuliaan. Tapi tidak tahu pastinya kapan diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disinilah dilihat yang mana istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak bendengi tanya rahasia. Tentu makaraki ya pada nomor tarawih ke 10 terakhir. Apa? Mungkin makaraki seandainya Allah menjelaskan tepat waktunya, mungkin makaraki aja na yolo maklasi-kelas ini cedek. Nanti mendekat nanti malam itu kita berusaha meminta kepada Allah, tapi tidak. Sama halnya dengan kematian. Allah menyembunyikan, kenapa? Satu yang diinginkan Allah, yang manakah yang sungguh-sungguh. Maka ayat yang senantiasa disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu tadi yang dibaca oleh imam waktu termasuk pejanji siapa, apa artinya? Sini na tumatap po itaw kiri kung Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takut. Aja na tumitaw na rikon ka pabencana. Aja pa namitaw kumita kay berita makada gempa bumi. Aja pa tumitaw makada ang kana kecelakaan. Karena memang begitu iman ketakwaan kita kepada Allah. Maka di dalam kesempatan yang mulia ini, takut kepada Allah, ada ujian tak ada ujian, ada cobaan tak ada cobaan, maka kita akan senantiasa menanamkan ketakwaan dan keimanan yang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya kasih umpama Bapak Ibu hadirin, iman dan takwa itu senantiasa bisa kita raih ketika kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Kenapa masjid ini penuh? Kenapa masjid Songkoreca banyak yang hadir sampai dari pelosok-pelosok, Pak? Naik di sini. Kenapa? Selain berkah Ramadan, karena mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan tarawih secara berjamaah, namun tidak diberikan kesempatan oleh Allah, Pak. Mana buktinya? Ibu-ibu coba jalan-jalan ke rumah sakit, Pak. Banyak saudara kita menangis, meneteskan air mata, hanya mampu mendengarkan panggilan Allah, hayya 'alas shalah, tapi tidak mampu bergerak, kaki tidak mampu bergerak, tangan tidak mampu menggapai. Maka kita bersyukur atas nikmat Allah karena diberikan kesehatan, mampu untuk hadir di masjid ini. Maka saya kasih contoh Bapak Ibu hadirin, di masjid ini Pak, dia nggak tahu mungkin dia nggak HP nak. Kita semua punya handphone, kita semua punya HP, tetapi situnan apa? HP yang kita pegang hari ini bukan harganya yang mahal. Karena HP sekarang Pak mungkin ada sampai 10 juta, ada sampai 20 juta. Apalagi kau gambar apa lo kau bilang, sampai 30 juta Pak. Tapi memang gagal lo na HP itu, narikode na lain kali ada cumi. Dia itu betul na HP, betul apa tidak Pak? Oh. Jadi tanya HP tak masoli, tapi nikmat pendengaran yang diberikan Allah itu yang mahal, tidak ada harganya Pak. Dia dulu bilang, ya kau handset bluetooth satu hari capu casna, tapi pendengaran yang dititipkan Allah, intaudu ni'mat Allah, digalu baik na Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah. Maka sebelum lobet, pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Mendengarkan panggilan Allah, menjawab. Ketika kita mendengarkan panggilan azan, Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah, aku masih mendengarkan panggilan-Mu ya Allah. Aja terus tak balik engkau tu biasa tu dia bina macam ini. Ya. Allahu Akbar. Elor sih. Naga me koloroi. Iga pakai cai-cai ki.
Terkadang kata-kata ini spontan Bapak Ibu hadirin. Hayya 'alal falah. Mana berarti ada loh? Dia penapura jamaah-jamaahnya loh nih. Kenapa kita senantiasa mementingkan kepentingan itu? Tidak pernah terlintas dalam mulut ucapan kita, alhamdulillah takut dirapi loro. Betul apa tidak, Bu? Alhamdulillah. Karena nikmat yang sangat luar biasa Allah berikan, titipkan kepada kita, tidak mampu kita beli ketika kita meuangkan, tidak mampu kita atas segala sesuatunya. Maka kunci ketika kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, saya kasih tips Bapak Ibu hadirin. Yang pertama, jangan pernah menyia-nyiakan waktu ini. Yang kedua, pamigai madarari kumala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, minta dikala lakukan amalan, dikala amalan itu jarang orang lakukan. Kayak begini, Bu. Lailatul Qadar ini kan jarang. Satu kali setahun, Pak, tidak ada yang tahu siapa yang dikasih. Makanya ketika kita mau mendapatkan amalan yang jarang, lakukan sesuatu juga yang jarang orang lakukan. Apa itu? Tengah malam kita bangun tahajud, minta dene yang mana temoto. Yang ketiga, di tengah-tengah perbanyak istighfar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perbaiki hubungan kita terutama kepada kedua orang tua kita. Terus terang Pak, banyak ini akhir-akhir ini banyak yang mudik. Mega langsung makai lo lisu kampung mudik, ketemu orang tua. Pada dasarnya lisu kampung 2 menit masih runtuh, teman-teman nagas motor nama desi. Malebir sahabatnya, malebir letinna, malebir anggotanya dibanding orang tua. Padahal alasannya pulang mudik. Betul apa tidak? Oke, masuk ayo. Alasan pulang ke orang tua, kenapa kurang sekali waktu kepada orang tua? Ini. Yang keempat, hubungan kita di antara sesama manusia, perbaiki Bapak Ibu hadirin. Saya kasih sedikit, mungkin bulan-bulan lalu Pak, mungkin ada kelas di antara kita karena beda paham, beda pilihan, beda politik dan sebagainya. Jangan kita Pak bawa sampai ke sini. Yang lalu biarlah berlalu, yang sudah biarlah sudah. Maka itu panditata tegi malebak tedunge kumana ni itu macino dewana teduman lebae panigi ni gitu Pak deno lo macino yawana teduman lebae betongan ada sapa kita dulenge salai Indonesia. Makanya itulah prinsip dalam kehidupan kita yang terjadi, inilah yang takdirkan Allah, maka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama menutup tausiah di malam hari ini dengan bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Wabil khusus kepada saudara, keluarga dan orang tua kita yang mungkin tahun ini sudah tidak bersama dengan kita, nasabaan ke yobi mangolul kumala ta'ala, maka tiada kata yang tidak ada yang bisa kita kirimkan yang terbaik sengadina Pak Donena ini Pak Dimondrina ila khadratin Nabi Mustafa, khususan muslimin wal muslimat, ikhwanin al mu'minin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilafan. Billahi taufiq wa sa'ada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.